kan, hancur lah KWK-nya. Nah, dari situ kita masuk pun ribut, nggak bisa masuk. Mereka duluan karena memang mereka besar lah, gitu kan. Nah mereka besar, ya kita akan menuju besar kan gitu. Tapi kecil kita nggak pernah takut, gitu. Kaos yang laundry, yang nyuci bini gua. Bikin teh manis, kacang hijau bini gua. Nggak ada kebayang. Jadi bini gua itu udah gila. Soulmate banget ya. Itu gua sudah tuh selesai, alhamdulillah deh. Perjalanan selesai, yang gitu kan. Nah 2018 mulai lagi gue ini ucap-atuk lagi kan. Ada yang dikasih, ternyata nggak sanggup. Gantilah namanya, ada yang namanya Kevin. Nah di 2018 itu Kevin lah pegang. Nah dari situ berjalan gagal lolos juga. Akhirnya kejadian. Gue bilang, Vin, ini jangan lewat sini, ini jalur neraka, anak-anak jangan kasih datang. Enggak bang, harus jalan. Aduh, itu badan gue 3 hari apa 3-4 hari lah mau perjalanan itu. Ini badan berasanya beda. Beda banget. Ini ada apa gue bilang? Ya pas udah kejadian gue di atas flyover itu, di apa? Jembatan itu kan? Di atas jembatan tuh yang Pasar Bo. Iya. Gue berdiri pas gue turun dari mobil, gue pakai mobil pribadi kan jalannya, tapi ngiring. Gue duluan mantau. Pas kejadian gue muter, gue naik, gue turun di atas jembatan, jalan, gue berdiri, langsung hilang. Badan gue enak. Oh ini jawaban nih gue bilang. Di situ gue komandoin lagi. Mau turun, kalau nggak bisa terobos, alhasil lompat dari jembatan, modar. Kan gitu. Gak ada cerita. Bismillah lah di situ kan. Teriakin, pam sekali nggak kena. Udah gue makin teriakan gue kenceng lagi. Wah, gue teriakan. Udah putus langsung, bablas habis. Tembus itu bos. Nah, mikir otak lagi di situ pas tembus, gue ngeliat ada mode ponakan segala macam kan. Kalau lurus modar, banyak yang kena, banyak yang modar gue bilang. Gue bilang teriak sama sekum gue tuh si Betet. Cari markas. Padahal gue nggak tahu ada markas, nggak tahu di situ. Gue teriak markas aja. Pas dia lari sebentar dia balik, tuh ada markas. Langsung ke kanan tuh, masuk ke kasus apa di situ. Oh yang ya, itu ya. Masuk kanan jantung itu. Jantung itu. Masuk itu bos. Pas masuk masih diserang. Itu keluar tuh. Untung ada satu. Markas Viking kan ya? Ada Viking, ada Viking. Jadi ada satu tentara tuh, tempat teriak. Ini bersaudara ya? Iya bang. Bersaudara iya. Dorong. Nah di situ tuh aman tuh. Dorong, nyerang lagi bos. Ada satu tentara lagi ngamuk, berlipat badannya. Wow, gua tembak lu. Untungnya ada yang nyerang sini kan. Nah itu gua bilang. Langsung tembak. Wah, serang ke sono. Nah aku dorong. Nah, di jalan, di bundaran itu kan di jantung. Mau didorong lagi ke kiri, mau dikeluarin lagi. Buat terakhir gua sisir lagi. Jangan, lurus aja ke sono. Lu jalan pokoknya cari markas lagi, gua bilang gitu kan. Hari ketemu mereka markas, gue keliling lagi, nyusul. Nah dari situ, gue ketemu lah teman-teman di situ, ngobrol semua segala macam, mau markas TNI semua, bos. Apek gue di situ. Gue berdiri ngobrol sama pimpinan, datang satu, itu orang Papua kali tentara itu, masih pakai habis olahraga, pendek, seger banget dah. Gue ngobrol, gue liatin, oh iya tentara, ngobrol aja gue. Setelah dari motor gue ngeliat, dia teriak, mana ketuanya? Bum, jatuh bos. Udah gede banget tangannya. Iya lah, tangan tiba-tiba diangkat begitu bagaimana bang? Gua nggak tahu. Orang dia teriak, mana ketuanya? Oh ini bum, untuk beginian. Lu sambil nelfon, gini aja deh. Anak-anak diem masuk. Gua dibangunin sama komandannya. Mas, iya pak nggak apa-apa. Resiko saya, gua bilang. Terus? Udah. Dari situ anak-anak gua udah berkomunikasi semua segala macam. Sama kapolsek, cewek tuh turun semua. Nah bu, yang penting saya pulang. Anak-anak saya pulang. Gue bilang gitu aja. Saya habis jam berapa tuh semua habis pulangin. Pakai barakuda semua dikawal. Pulang. Oh gitu. Nah dari situ gue nggak pulang. Gue ke rumah sakit. Ketemu ini. Lihat si ini almarhum Willy. Itu. Nah dari situ ya pulang pagi gue. Nggak ada namanya hingga hati kita makan. Ada bos.
Dan itu dituduh lagi aja nggak makan uang bis segala macam. Nah itulah. Dia nggak tahu aja ya gimana di framingnya ya cuan lagi ya emang sensitif banget kalau masalah sensitif banget gitu kan. Ya udahlah itu mah ketemu masa gitu udah kita nggak peduli, penting mah selamat itu selamat ya. Anak-anak gua udah nggak ada korban lagi, udah gitu aja gua. Dan ya gua alhamdulillah sampai hari ini anak-anak ngeliat gua ya alhamdulillah di lapangan ya. Nah, Bang Farid ya udah. Ya karena gue yang pertama prinsip gue mau cari saudara, yang kedua siapapun itu orangnya kecil tua ataupun muda itu anggota gue udah selalu hormat. Gue nggak lihat lu mau ini enggak, gue hormat deh karena lu anak utara, lu dukung Persitara berarti lu bagian diri gue. Udah. Menarik juga bang. Nah kemudian perjalanan ke sini lagi tuh bang dari 2017 itu ke 18 yang tadi gue bilang itu udah ada perjalanan itu kan yang meninggal itu akhirnya di 19 gue dikasih lagi untuk pengelolaan, tapi gue belajar dari 2017 pasca itu gue belajar udahlah sama teman-teman ini bagaimana nih siapa lagi nih karena di 2018 Kevin sudah nggak bagus lah pengelolaannya, akhirnya gagal. Nah jangan sampai ini gagal lagi nih di 2019, ternyata masih di 2019 pas kita pegang. Cari lagi nih sosok, cari sosok, ada namanya Bang Muhaimin, itu yang sekarang di Karang Taruna di MPKT di DKI. Nah dia karena gue lihat dia anak utara, dia punya uang, akhirnya ya udahlah bang, lu punya uang, lu anak utara, kesempatan bang, Persitara seksi, gue bilang gitu, Persitara seksi, gue sih selalu gue gituin, kenapa? Kalau gue nggak gitu dia nggak, karena dia nggak paham kan, lu pegang Persitara. Pasti seksi deh bang ulang agak seksi kalau orang seksi kan pasti banyak pandang kan dilirik kalau gitu bos pegang lah tuh dipegang di 2019 sama dia berjalan ternyata nggak ada chemistry itu nggak ada chemistry di situ ya udah lepas lagi gagal lagi 19 di 20 kan gitu kan 20 stuck ya nggak ada ini kan 20 kan semua covid kan nggak ada pertandingan nggak ada covid. Nah pas kedua satu ini gue mulai ngerajut. Gimana itu, jadi di Persitara ini sebenarnya agak rumit perseteruannya di atas senior terbentuknya ASKOT itu di 2019 gue juga bagian dari ngerajut. Karena posisi gue emang alhamdulillah dari perjalanan alhamdulillah gue bisa duduk di sebagai pengurus di Asprop PSSI DKI. Gue bisa duduk di situ gitu. Nah dari gue punya kesempatan di situ gue bantulah jadi pemilihan nih di 2019 pas yang si Andika kan berada dari Andika sekarang jadi ketuanya Rahmat Roganda. Nah di situ ada perseteruan tuh panjang. Nah gue ngerajut di situ. Harus pilih ini apa ini gitu Rahmat atau yang si Andika CS nih. Ternyata Andika CS, Bang Andika CS ini ngedorong namanya si Dedi Manik. Itu dia basicnya wasit lah. Dia basic wasit. Rahmat Roganda ini orang yang memang sama gue deket. Yang ngedorong waktu itu Muhaimin jadi manajer di Persitara. Nah gue komunikasi lah sama teman-teman klub segala macem gitu kan ngerajut. Akhirnya Rahmat jadi ketua Pengcap PSSI Jakarta Utara. Berkat ya memang gue juga ada andil lah di situ. Gue andil ngerajut, gue telepon semua bang. Akhirnya SK ini turun. Dan pilihan gue ternyata ya gue bilang bener. Karena yang si Dedi Manik ini ternyata dia produksi narkoba, sabu yang pernah rame itu kan, yang di Surabaya tuh pernah rame itu. Yang dibilang katanya ketua Pengcap Jakarta Utara. Produksi narkoba, bandar narkoba gitu bos. Ternyata ini salah. Nah benar juga pilihan gue benar alhamdulillah. Nah tapi dari perjalanan ini di 2020 ini ternyata besar asli. Di situ gue ngerajutnya namanya PT Persitara Sejahtera dimiliki 4 orang. Pak Hardi, Rudi, almarhum Deng Rijal sama Kusnandar. Kusnandar ini paling berat. Dia uangnya dipakai sama manajemen pada saat eranya almarhum Deng Rijal itu 2,8 miliar. Ini gue ngerajut paling. Nggak diganti bos. Tidak. Buset. Gitu. Gue ngerajut itu. Gue ngerajut gue Pak Hardi minta gue ini jalan ya Pak. Coba cari
coba saya cari di 2010 itu, gue coba cari berjalan sampai nggak ketemu. Nah pas gue ketemu ya memang gue banyak komunikasi lah sama CEO Persitara yang sekarang, Budi Setiawan sama Bung Toel Pemiweli. Memang ada ya. Ada. Itu dari 2017 lah gue komunikasi sama dia, tapi memang dari perjalanan itu nggak sempat terlintas lah. Cuma ya gue pengen ini kalau dia yang pegang, hati gue tuh dia yang pegang bisa kali ini kan. Ternyata alhamdulillah ketemulah itu. Nah tapi banyak orang yang minta, mari deh kita aja gitu. Di utara banyak yang minta, mari kita aja datengin. Ayo deh ntar. Tapi gue masih pakai perasaan bos. Nah terus ada lagi anak selatan, dia kerja di Koi kalau nggak salah. Di Koi dia kerja, abangnya Dewan di PAN lah. Ngobrol mau gue datang berdua. Yang satunya itu dia di media sosialnya Manchester City. Ada tuh anak berdua. Ngobrol lagi gue di situ segala macem. Oke, coba nanti gue jajakin ya Pak Hardi. Gue temuin, udah gue temuin. Habis berjalan ketemu, Pak Hardi nggak yakin. Gue juga merasa nggak chemistry banget. Nggak dapet lah di badan gue nggak dapet. Berjalan terus, akhirnya gue ketemu. Ya akhirnya komunikasi sama CEO si Budi Setiawan ini. Ada ditemuin lah salah satu namanya Bang Nuh Nasution yang sekarang menjadi pemilik Persitara dia sama gua. Nah ketemu sama dia ngobrol panjang tuh. Kenapa? Ngerajut nyambungnya nih. Ternyata pas mau disambungin ini masalah di PT Persitara Sejahtera. Ternyata ada permasalahan yang belum kelar. Nah, PT ini dialin sama Pak Hardi yang ada ke Murtono, Pak Murtana, sama Pak Kolonel Jati. Dua orang ini yang tadinya timnya Pak Andika timnya. Nah, di sini nggak clear nih. Udah selama setahun dari 2019 sampai 20 tuh, sampai 20 itu nggak clear. Ngerajut lagi bos di situ. Pak Hardi udah dapet angka. Udah sempat pegang nih dikasih, nggak cerita dia kan pas udah mau clear nggak harus begini-gini. Nah terus gimana Farid? Pusing lagi gue bilang kan. Gue bilang gue ceritain deh Pak Bang sekarang gini deh, lu balikin duit biar ini dikasih ke sini. Nah pas udah dikasih ternyata itu PT udah dibalik dari PT Persitara Sejahtera itu yang tadinya 4 dibalik ke namanya Murtana sama Pak Jati. Dua orang ini tanpa sepengetahuan ini. Kan ribet banget tuh. Tanpa sepengetahuan ini kan. Nah dari situ udah balikin. Lu kerjain gitu kan. Lu balikin lagi kemari. Yang kita pengen kan dari Jati ini langsung ke Bang Nuh nih, Nuh Nasution. Biar nggak lama. Tapi Pak Hardi nggak mau. Pak Hardi harus minta balikin lagi ke gua. Ke 4 orang itu. Yang satu ini kan almarhum bininya kan yang sebagai ahli waris. Nah dari situ tuh gue ngerajut. Nah beratnya itu yang Kusnandar 2,8 M uang dia. Ya akhirnya ya mau nggak mau surat udah dibikin jadi. Nah gue harus ketemu nih sama dia nih, sama si Kusnandar. Pak Hardi nggak mau. Kenapa? Setiap asal datang mana duit gue, bawa duit lu gitu bos. Mari lah dari situ. Nah ketemulah gue datang nih ngobrol Pak Hardi ngobrol kan, gue ngobrol. Itu pertama ketemu tuh Pak Hardi naik pertama, gue pengen ngeri. Pas dia duluan masuk, oh lu nih mana bawa duit gitu. Ya gue juga lagi gue terus ya. Waduh nih gimana nih ngurusinnya. Selalu kagak ada bos. Udah gue diem dulu, ini duduk ngobrol. Hardi ngobrol segala macem nggak clear. Udah gue ngobrol berdua sama sekum gue si Budi. Nah gue ngobrol, gue ceritain bahwa kita ini NJ, kita ini supporter Pak. Nah, kenapa saya juga berani datang ke sini? Karena ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pimpinan di supporter. Gue bilang ini beban saya berat, gue bilang gitu kan. Kalau ini nggak kelar, waduh, apa jadinya? Saya bilang ini tim kebanggaan saya. Gue bilang Persitara ini sudah saya anggap agama kedua saya, Pak. Gue gambarin kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah, luluh tuh orang. Duit 2,8 M bos, bisa luluh dengan ini kan, karena perkataan itu kan, ya memang karena kita tulus juga. Kalau kita cuma main-main, beda lah, beda. Nah dari situ akhirnya kena. Ya sudah, Hardi nggak usah. Kalau memang lu Farid,
lu ikhlas, lu mau ngurusin, tapi bener, gue nggak mau. Kalau nggak bener, gue kasih. Nah, pulang dari situ bos, urusin semua. Aku udah duit, nih, lo, gue nggak gitu bos. Nah dari situ mulai tanda tangan tuh. Yang si Murtana ini ketemu sama itu dimaki-maki. Lu bener, lu palsuin tanda tangan gue kan? Enggak, Pak, ampun Pak, itu bos, pas mau bagi duit itu. Kok ini apa lagi? Masih buat tanda tangan lagi? Jadi gitu kan? Kan ini punya gua, komisaris. Kenapa ini begini? Nggak gini. Panggil. Gua nggak mau. Biar lo kasih duit gua nggak mau. Gua mau ini nih masukin pidana nih, pemalsuan. Gitu bos. Panggil dulu. Gua terus. Gitu santai. Udah aman kan? Akhirnya mau. Dia minta maaf, nggak panjang, tanda tangan. Bismillah. Clear bos. Dan clear, jalan. Waktu pendek. Enggak. Permasalahan kemarin Liga 3 itu sangat luar biasa perjalanannya, akhirnya kita mendapatkan waktu di Liga 3 sangat pendek. Hasilnya kemarin. Oh ya, ini udah masuk ke ya. Iya. Jadi karena kan runtutannya kan dari ini kan perjalanan yang Persitara Sejahtera itu kan. Jadi dari perjalanan itu clear tuh pemilikannya sudah berpindah ke Nuh sama gua. Gitu. Kenapa gua? Ya karena memang gua ngerajut. Nah itu sebagai penghargaan lah, akhirnya kita udah clear, selesai tuh. Dari situ kita berpikir bagaimana nih waktu yang pendek dan kita harus ikut di Liga 3. Sementara harapan dari teman-teman NJ Mania dan masyarakat Jakarta Utara nih, Persitara harus lolos bos ke Liga 2 kan gitu. Karena kan namanya supporter kan maunya itu bos. Kan gitu ya, alhamdulillah dari gue juga coba meyakinkan teman-teman dari harapannya memang harus kita lebih tinggi ya, jangan dulu deh gitu kan, kita turunin tensi kita kan gitu, situasi seperti ini mepet segala macam anda dulu. Karena waktu mepet gitu ya. Ya sudah. Akhirnya berjalan ke situ, selesai kemarin gitu tuh. Jadi panjang berarti kemarin lah tuh. Nah, sekarang Persitara di Liga 3. Persitara Liga 3 masih. Zonanya zona DKI bro. Ya, provinsi. Tapi salut sih dengan persiapan yang mepet, dengan urusan yang banyak masalah ya, yang banyak perjuangannya ya. Mencapai 8 besar menurut gua salut lah itu. Ya kalau penonton lihat sekilas mungkin kecewa lah ya. Udah lama dinanti kok zona DKI aja nggak lolos. Tapi ya kenyataannya nggak semudah itu ya kan. Perjuangan kita nih bener-bener di dalamnya ada, dari luarnya ada bang. Ini yang disuka sama orang yang di luar. Perjuangan teman-teman NJ Mania ini yang disuka. Sangat berbeda dari tim lain. Sangat berbeda. Gitu bos. Mana ada klub yang di atas, dulunya di atas, turun ke bawah, merosot sampai dasar. Supporternya, militannya masih ada. Ya. Iya, rata-rata udah belah bos. Walaupun memang teman-teman yang sebagian ada yang memang karena dia suka nonton bola, akhirnya dia berpindah. Itu aja. Ya gue silakan. Tapi yang memang yang masih bertahan, itu dia yang sangat luar biasa menurut gue. Respect ya sama NJ yang walaupun gimana pun bentuknya tetap NJ. Kemarin buktinya alhamdulillah. Yang tadinya anak-anak sangat sulit itu untuk bayar itu sangat sulit. Tapi di 2017, 18 kita udah buktiin itu bisa. Nah, sampai kemarin pertandingan kemarin menang lolos ke 8 besar itu, jangankan lolos, menang aja mereka diarah. Kan gitu. Sampai lolos 8 besar mereka diarah. Gitu. Tanpa ada riak-riakan yang memang ini kan yang ribut spontan ya. Nah itu udah luar biasa pokoknya. Itu. Bang, menurut lo kan gue lihat tadi abang menceritakan tuh kayak dinamika atau pergerakan NJ-nya dari naik turun dan kemudian sekarang udah lumayan lagi lah karena kan Persitara udah main lagi nih COVID. Nah gimana lagi nih bang cara abang mungkin selaku ketua gitu untuk yang merajut lagi nih NJ anak-anak NJ yang dulu mungkin dukung Persitara yang dulu pasif sekarang biar aktif lagi atau bahkan yang udah nyebrang mungkin bisa balik lagi gitu. Gimana sih bang? Mungkin cara-caranya biar menyatukan lagi gitu. Yang pertama gue sampaikan kepada manajemen karena sekarang alhamdulillah manajemennya sudah rapi gitu kan. Yang pertama sampaikan ke manajemen bagaimana membuat tim yang lebih baik, bentuk tim yang lebih baik kan gitu kan, itu yang akan menarik teman-teman kan gitu. Nah bentuk itu, nah dari situ kalau di sisi kita sebagai
Enjemania, organisasi Enjemanianya kita coba turun ke teman-teman komunikasi, dan ya memang alhamdulillah sekarang ini terbantu dengan adanya forum RT RW. Sekarang terbantu dengan adanya forum RT RW yang mana manajernya kan ketua forum Pak Sueb, ketua forum. Beliau sangat, menurut gua ya sangat kebapaan lah. Dia bisa merangkul. Dia tahu apa yang memang gua pengen, dia tahu. Akhirnya ya dia juga ngarahin ke teman-teman Karang Taruna untuk bantu juga gitu kan, karena Karang Taruna kan lu kan anak utara juga. Dan gue sampai juga Pak, saya minta bantuan juga. Biar bagaimanapun Enjemania nggak bisa sendiri untuk membangkitkan lagi Persitara ke kejayaannya. Kita harus bisa bersama-sama seluruh elemen masyarakat yang ada di Jakarta Utara. Itu. Jadi semua kita harus ngerangkul semua gitu, Bos. Nah, itu cara kita minta semua komunikasi lah sama dari situ sama senior-senior, Bang, bantu kita, arahin kita. Karena apa? Biar bagaimanapun di Jakarta Utara ini belum begitu aman. Karena setiap kita jalan pasti ada keributan. Nah, dari situ gue juga komunikasi dengan pihak kepolisian untuk bantu juga. Ini kan ya gue bilang, Bang, ini adik-adik Abang, anak-anak Abang yang memang harus dibina kan gitu. Dari Pemkot, alhamdulillah, dari Pak Ali Maulana Hakim itu, dari dia wakil wali kota sampai sekarang, alhamdulillah dia jadi orang tua kita, abang kita gitu di Enjemania, Bos. Nah, dari situ juga jadi kita merasa terbantu. Komunikasi lebih mudah lah untuk membangun kembali teman-teman nih. Ayo gitu kan, udah tadinya lu kan ya bahasanya diem lah kan gitu, cukup lihat aja. Sekarang ayo dah bareng-bareng. Karena apa? Tim udah ada. Kan gitu. Manajemen udah rapi. Yang kemarin pelatihnya aja udah ketahuan, pemain timnas semua, kita udah usahain semua. Sekarang ada termasuk juga artis dari Rio kan, Baby Z masuk lagi di situ kan gitu. Menarik. Jadi udah terang. Jadi kita di Enjemania sangat mudah untuk komunikasi ke teman-teman yang lain. Berapa banyak, Bang, kalau lo tahu tuh sekarang kira-kira yang udah jadi anak NJ gitu, Bang? Kalau yang gua lihat sekarang itu sudah hampir masuk di angka 3.000-an. 3.000-an ya. Balik udah mulai lagi. Karena kalau yang waktu di 2020 kemarin ulang tahun yang banjir ya. Maksudnya yang Marunda. Nah, itu kan keliling tuh yang diarak dari wali kota, itu hampir 2.000-an itu ada anak-anak. Yang gua lihat tuh keliling tuh di situ. Nah, pasca sekarang ini udah kelihatan lagi. Udah mulai terhitung teman-teman dia udah masuk di angka 3.000. Lumayan ya. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Nah, tadi kan seputar NJ tuh, Bang. Nah, tadi kan Abang juga bilang ada pergantian manajemen gitu ya, manajer baru gitu. Sekarang berarti manajernya siapa nih, Bang? Manajer Pak Sueb. Pak Sueb ya. Ketua forum tadi. Nah, gimana tuh komunikasi sama dia sendiri? Baik Abang dari Porter dan NJ dan Pak Sueb saya bilang ke manajemen. Alhamdulillah pas ketemu sama beliau pun nggak ada yang ngatur. Yang ngatur hanya Allah kan gitu, Bos. Jadi totalnya ketemu lah sama beliau di wali kota. Yang tadinya sebenarnya gue udah mau ditemuin, tapi dari jaringan yang berbeda, dari RT RW, karena gue di RT di Kelapa Gading di Bekasi 2 kan suruh masuk ke organisasi di forum RT RW, tapi di situ nggak nyambung, udah sempat megang tuh nomor. Nah, pasca udah terbentuknya Persitaran, manajemen udah terbentuk, ketemu lah beliau di sana. Ketemu di sana, ngobrol, dia mau. Nah, dari situ gue coba ngebangun komunikasi. Ternyata alhamdulillah. Bukan cuma hanya secara pribadi, tapi gue coba cari informasi di luarnya gitu kan. Luar biasa orangnya. Sangat sosial banget gitu. Makanya pasca gue ngobrol sama beliau, enak nih. Gue ngomong gini, nyambung. Ini nyambung. Ternyata ya basic dia beliau militer. Jadi sangat paham bagaimana dia masuknya gitu. Tim menarik bagus lah ya. Dia juga gimana ke anak-anak NJ, respect juga kan? Respect. Asli. Beliau memang juga minta ke depan itu, bukan beliau juga yang minta, gue juga pengen kita ngebentuk lagi nih. Waktu kalau dulu kan namanya Korlap nih, gue pakai kaos ini Korlap. Nah, terus sekarang ini gue pengen dibangkitin lagi Korlap, namanya Laskar Cipitung gitu. Nah, itu sepakat, Bos. Jadi kita bangun nih Laskar Cipitungnya untuk
ngejaga nih. Iya. Bukan cuma hanya pada saat kita nonton Laseris Pitung, korlap Laseris Pitung itu, tapi untuk menjaga bagaimana utara ini aman dan nyaman sampai ke sana. Sampai ke sana. Dan sepakat sama beliau. Nanti dididik juga ya, kita komunikasi dengan Polres. Ya kita pengen ada semi militer. Kayak gitu. Balik gitu ya, apa namanya? Jadi biar konkret ya, persiapan tim, manajemen, faktor-faktor lainnya. Iya, secara sosialnya pun ya. Sudah pakai lengkap. Betul. Jadi memang udah siap menuju kejayaan lah. Betul. Slogan kemana Siap-siap menuju kejayaan. Nah, itu kan dari supporter tadi kemudian manajemen. Nah, kalau fasilitas sendiri gimana nih Bang untuk Persitara sendiri kan stadion, gimana itu? Nah, Stadion Tugu tuh Bang. alhamdulillah juga